Masih di Angga The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Bukanlah. Asik. Udah openingnya udah sering kalian denger ini kayaknya. Sudah. Ini kita berbicara dengan teman-teman SLBF, Sunday Love Beatbox Family, ya kan? Iya gak? Kita bicara dari situ deh, ya kan? Itu ngejanya Sunday Love Beatbox Family, Minggu ketawa beatbox keluarga gitu. Sesimpel itu apa ada filosofisnya itu? Ada sih. Hah? Ngasih nama Sunday Laux Beatbox Family itu kan karena kita itu awal gathering, awal ngumpul kan belum tahu tuh, belum ngasih nama kan, ya kan? Masih sekitaran apa? Sekolah lah. Oh, dari sekolah. Iya, Oke. Eskul sekolah. Lu di satu sekolah semua nih? Enggak. Oh, Gua sama beda. Bagus satu sekolah gitu. Dia beda ya? Dia beda. Dia siapa? Oke. Terus? Itu kan awalnya belum ada nama tuh. Belum tahu lu mau ngasih nama apa, nama komunitasnya. Oke. Cuman makin sering ngumpul, sering gathering, kan kebaca situasinya kan. Di pas kita gathering, kita ini sering ketawa. Kita ini sering ketawa. Okay. Kita ngumpul juga di hari Minggu, ya kan Gus ya waktu itu ya. Ngumpul di hari Minggu, kita sering ketawa. Terus apalagi ya lupa lagi anjing. Ini gimana kalau kita ngasih nama Sunday Laux, gitu kan? Yeah. Sunday Laux. Oke. Beatbox. Terus apalagi nih kita tambahin biar kita jadinya keluarga bukan komunitas gitu loh. Family. Tambah jadilah Sunday Laux Beatbox Family, tertawa di hari Minggu bersama keluarga beatbox. Asik, itu dia. Gitu tadi. Pokoknya setiap kumpul bukan beatbox, ketawa. Ketawa udah. Sharingnya mah masing-masing. Sharing yang penting kumpul, ketawa, sharing adalah sekedar aja. Gitu. Iya, tadinya kan. Tadinya begitu. Berangkatnya dari beatbox is music yang tadi kita bahas ya kan. Terus music. Kalian ngomongin beat, kalian ngerasanya gimana sih beatbox? Kalian nge-beatbox di kota kalian nih di Lampung, di kota kita ya, di kota kita nih. Itu kalian ngerasa keberadaan kalian tuh kayak gimana sih, positioning beatbox di musik apa di kalangan musisi Lampung tuh kayak gimana? Nah, lo. Apa kalian ngerasa terpinggir ya? Anak tiri. Kalau awalnya karena kan gini ya, beatbox itu kan hip hop, masuk hip hop ya. Salah satu subculture dari hip hop ya. Kalau untuk beatbox sendiri, kalau gue ngerasa pribadi kayaknya enggak deh, sama sih. Iya. Karena kan ngebaur sih. Beatbox kan masuk kemana aja kan. Oke. Karena musik terus gak pakai alat kan, pakai mulut kan, kemana aja. Jadi kalau gue pribadi ngerasanya ya sama, rata semua, nggak ada yang merasa terasingkan, kotak-kotak, nggak ngerasa gitu. Kalau untuk di beatboxnya ya, kalau mungkin di hip hopnya gue sempat ngobrol juga sama beberapa teman-teman di lingkup hip hop, ya mereka merasanya seperti anak tiri, seperti terasingkan, tidak dikedulikan gitu, Mas. Gitu sih. Mas, saya bukan mas ya. Kak aja yang manggil ya. Ya kan biar lebih Mas. Lu tadi telat telat dia hampir sejam loh. Iya nih, gue telat. Iya kan, Capsir, gue sih berharap Capsir bisa mempunyai visi yang sama kayak kita ya. Iya. Bro, bisa punya misi yang sama, meunitedkan musisi-musisi Lampung. Iya. Ya artinya meluaskan network kita sama-sama lah, artinya gitu. Biar misinya sama gitu, maksudnya tercipta ramai gitu di Lampung kan. Nah, pertanyaannya adalah gimana beatbox sama sesama hip hop? Kalian nggak pernah ada kolaborasi dalam sebuah karya ya? Pertanyaannya gitu, kalau kolaborasi perform mungkin sering, tapi kalau karya kayaknya nggak ada deh. Iya. Kalau dari karya, karena gini bro, ngapain ngumpul banyak rame-rame, ngapain ngumpul lama-lama, tapi kalau nggak ngasilin karya. Buat gue sih kayak gitu, buat gue ya. Pasti. Kalau untuk saat ini beatbox sama teman-teman rap udah beberapa kali sih nyoba untuk ngasilin karya yang beda ya. Karena kan kalau teman-teman rap itu kan dia orang mungkin dari alat musik atau buat beat sendiri. Cuman dari kemarin dari tahun kemarin kita udah nyoba sih. Gimana caranya
ngolaps beatbox ini sama rap gitu. Soalnya kan dari luar ada yang begitu juga. Teman-teman Jogja lah kebanyakan yang begitu. Jogja, Bandung, Surabaya. Itu. Terus kenapa kalian enggak? Apa kendalanya? Sedang dicoba. Apa kendalanya? Kendalanya enggak ada sih sebenarnya. Mager itu. Berarti mager ya. Males Tapi kalian gue ini. udah sempet sih. Udah sempet buat Arkan sempet waktu itu. Bikin karya? Iya. jadi beatbox nih gua iniin di FL Studio. Gua campurin sama apa tuh namanya? Sampel-sampel di FL Studio. Gue jadiin musik. Terus gue nge-rap di situ. Udah pernah gue. Arkan sempat. Jadi itu sih bukan collab sih. Itu lu iya sih, semua iya ya. bener. Inisiatif itu. Oh, inisiatif ya. Terus kenapa lu gak ngajakin rapper? Kayak si Cio nih mana Cio nih? Oh Cio gak mau bantuin lu. Cio. Oh Cio gitu. Cio udah sibuk deh. dengan Lozi. Oh Cio udah sibuk. Cio udah sibuk. Iya. Dia tuh bucin tau gak? Ya. Wow. Lihat aja lu ditinggalin Tapi- nanti nangis. Sudah. Sering terjadi di kota-kota besar. Gitu ya. Iya gue sih berharap sih kayak gitu. Sebenarnya gue yakin lah lu bisa nge-rap juga, tapi akan lebih baik kalau teman-teman rapper yang di hire itu maksud gue Iya. akan lebih tercipta chemistry-nya gitu. Karena alat tadi ciptakan alat-alat pemersatu itu gitu. Sebenarnya gue udah sering sih konsep sama Onyo sama Rizky. Cuman dia karena sibuk jadi nggak jadi terus. Oh sibuk, Rizky sibuk juga. Sibuk. Dia kan rapper dan robusta. Kayak gitu loh ya Ki, ya kan. Lu gak sempet lagi ngisi 1 beat 2 beat. Oke ya kan. Gimana mau dikenal ini ya kan. Ya maksud gue tetap bela-belain lah. Maksudnya sempetin waktu 15 menit aja kali ya buat masukin ini. Kalau udah bikin beat dan lain-lain, masukin aja dulu gitu. Iya. Ini gua kasih, kalau lu nonton podcastnya si Cio sama Lozi kan kemarin gitu, tekniknya Vian tuh cuman ngasih beat satu, ini beatnya Cio lu bikin, ini PR lu bikin kayak gitu. Iya. Ya udah kalau udah ready, kapan waktunya, ayo gitu. Kok nggak harus di hari yang sama juga, kok gue perhatiin juga teknik mereka gitu kan. Si ini di hari ini misalnya Selasa, bisanya ya udah masuk aja tuh Selasa ya kan. Kalau si Ferman kan Lampung Timur kan susah juga tuh. Belum Diva juga tuh ya Diva kan. Kota Bumi jauh deh. Nah gitu kan, jadi kemungkinannya juga kalau untuk ngumpul tuh kayaknya agak sulit ya. Nah artinya sebenarnya bisa disiasatin. Sejauh apa sih bro Lampung? Gimana lu kalau collab sama anak Amerika lu? Eminem ya kan, sama Eminem. Ongkosnya mahal pak ya kan. Kalau dia kesini nggak apa-apa. Dia mau kesini. Nanti lu nya sibuk lagi. Wah, Kecewa tidak. Eminem ya kan. Aku enggak sih kayaknya kalau dia Berarti kesini. lu ngebeda-bedain temen dong tak? Oh enggak dong. Semua sama. Tapi Jadi cuman emang- kalau apa namanya mendapatkan hasil yang lebih memungkinkan kenapa enggak ya kan? Iya, baca peluang ya. Baca peluang. Bisa Tapi juga emang gitu. Eminem mau disusul pakai Miracle. Enggak maksud gue gitu, Iya. mulai punya jiwa-jiwa yang besar. Artinya gini loh. Jadi someday nih kalau kalian besar, kalian tuh udah punya jiwa yang sama gitu. Jadi mau ketemu Eminem, mau ketemu Arkan, mau ketemu apa ya nggak dibeda-bedain gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Benar. Udah mulai ngelatih dari sekarang gitu kan. Jadi sikapnya sama. Jadi ketika kita ngajak rapper misalkan dari Jakarta ya kan, atau siapa gitu ya yang skalanya mungkin di atas kita jadi terbiasa dengan itu, dan gue yakin itu orang-orang yang diajak collab juga bisa respect. Iya. Benar. Bisa respect karena ngeliat, wih ini anak-anak. Ya itu tadi yang kayak gue bilang ke Arkan. Mereka kenapa bisa respect? Karena ini dunianya sama gitu. Kalau mereka nggak respect, maka mereka matiin pasar yang ada di Ya, Lampung benar, misalkan benar, gitu. Sama aja kan gitu. Benar. Jadi suka nggak suka pasti respect. Nah yang bikin respectnya lebih adalah kekompakan biasanya gitu. Iya benar. Kompak Iya. sih masuk. Kalau sekedar event orang respect. Tapi kalau event plus kompak, boy, orang bakal lebih respect. Jadi ngerasain family-nya gitu. Iya. Jadi family buat gue sih home ya, rumah. Iya Benar. Rumah. Buat gue gitu. Jadi kita ada masalah apapun itu nggak cuma ngomongin kendala kita di musik, itu bisa beres gitu sama. Jangan sampai family ini jadi kayak apa sih namanya, kayak batu loncatan gitu. Enggak lah gitu. Family itu tempat kita berkreasi, tempat kita berkarya, tempat kita tukar pikiran, tempat kita curhat mungkin gitu kan.
Gue harapan gue sih kayak gitu sih. Nah sekarang gini apa sih yang lo resahin sebenarnya dari beatbox yang di Lampung gitu? Apa? Gue rasain ya. Kayak semua sih sama kayak teman-teman aja Apa sih itu? rasanya. Ya jatuh lagi ke apa ya namanya ya. Kalau gue sih ngomongnya regenerasi sih. Oke. Karena di beda mungkin zaman beda sih, memang beda sih zaman ya, zaman gue sama zaman sekarang gitu kan. Kayak mereka itu yang baru-baru nih, teman-teman yang baru muncul ya, yang di Lampung ya, yang baru muncul beatboxnya. Mereka itu kayak ogah-ogahan, males, kumpul. Kalau ada event nggak pernah ikut gitu. Padahal yang namanya gathering itu kan ini sih tuker kayak belajar tuker pikiran. Iya. Kalau kita kan sharing Materi efek belum bisa. materi apa gitu. misalkan gua udah bisa lip roll nih, ada efek lip roll, lu belum bisa gitu. Tapi lu bisa click roll. Iya. Tukeran. Tukeran gimana caranya? Klik roll apa itu kayak gimana sih? Itu efek. Itu Itu kan gimana? kayak lip Di roll dalam kan beatbox. ada Coba gimana? Apa nih? lip roll. Nah, iya lip dong. roll. Harus jelas anak Lip roll beatbox. efek Ini ya. gue lagi ngobrol sama anak beatbox bukan sih kan? Iya, bener. Coba kayak gimana? Kan gue Kayak- nggak tahu nih. Kayak lip roll kan gitu kan. Oke. Kalau klik Kalau roll. click roll itu gitu. Jadi kan misalkan nih gue nih udah bisa lip roll, tapi gue belum bisa click roll. Nih Arkan udah bisa click roll, tapi belum bisa lip roll. Oke. Kalau mau ngumpul aja susah kan gimana sih? Iya, gimana sharingnya? Lebih enak sharing ketemu loh Iya, dibanding sharing via apa ya, via Zoom kalau sekarang. Discord. Sekarang kebanyakan anak online bang. Online itu yang gue rasain sih. Oh iya, anak online tuh biasanya individual. Ya, dan apa ya namanya? Kan kita kan komunitas sih. Apa ya namanya komunitas, harus ngutamain yang namanya attitude kan? Iya. Itu. Anak-anak online, aduh gimana ya? Gak apa sih, gak apa-apa Anak-anak sih. online Itu lah. keresahan. Karena itu. Omongin aja. Iyalah. Keresahan. Karena Biasanya, teman-teman kebanyakan- online, teman-teman beatbox yang online kebanyakan ya Attitude-nya nggak 0% juga enggak sih. Individual lah intinya Ya, gitu ya. ya. Itu sih Kak yang gue rasain. Lucu juga ya ada beatbox online sama beatbox offline ya. Iya Iya. benar. Kocak juga ya. Online itu nongolnya di IG sama di YouTube doang gitu maksudnya. Ya. enggak di Iya, Discord Discord. biasanya, WA, WhatsApp. WhatsApp. Jadi battle via VN gitu. Voice Kocak recorder ya. juga ya. Jadi kan gak ada adrenalinnya, gak ber Hype-nya gitu loh. Iya, nggak ada Vibes-nya hype. nggak Vibes-nya. terlalu dapet. Nggak survive. Seru Crowd-nya. memang seru, cuman Crowd-nya ya nggak dapet. gitu. Ya. Crowd-nya nggak dapet. Sayang banget loh. Kan namanya kita beatboxer kan. Ya lu juga ini kan sih Kak. Iya. Apa namanya? Gimana? Gua Band gimana? kan. Oke. Tapi butuh jam panggung kan. Iya, jam butuh panggung show itu off. pasti show Iya, off. iya dong. Itulah kalau misalkan teman-teman yang online itu nggak banyak jam panggung, sekali mereka dapat panggung nanti gimana? Iya. Cuman ya balik lagi nggak bisa nyalahin Ya, nggak bisa. orang. Iya, Kita nggak bisa iya. nyalain Tapi gue memang. udah sering ngomong yang ke baru-baru, bukan gue suatu atau mengajarkan, gue selalu ngomong percuma lu beatbox kalau lu nggak pernah tampil panggung, lu bukan siapa-siapa gitu. Iya. Gitu di beatbox lu. Iya, Setuju. Paling muda umuran berapa sih udah nge-beatbox di Lampung ya? Di lam- Oh pernah kita ada Irfan Su berapa sih? Irfan Su umur? lah SD kelas pokoknya. 5 SD. SD kelas 5 Iya. udah bisa beatbox. Oh, tuh. Dia bisa ngapain? Terus gitu loh. Udah. Aduh, Gila malah tuh, keren, udah cepet gimana ya? banget. Skillnya keren. Itu Kak yang jadi masalah. Apa Karena itu? di zaman sekarang ini kan teknologi canggih banget kan. Apa-apa gampang kan. Iya, betul. Di zaman gua dulu mah masih ke rental, Iya, ke warnet. tutorial aja masih jarang banget kan Iya. dulu. Iya, Kalau sekarang udah banyak. nah itu kelebihannya online itu begitu Iya. bisa Iya. sharing lebih apa ya, lebih gampang aja untuk dari sharing. rumah gitu. Kenapa ya? Mungkin apa karena punya pemikiran kalau beatbox ini nggak bisa ngasilin uang gitu? Ada nggak pikiran ke sana? Ngapain sih gua nge-beatbox kalau mungkin ya kan gitu kan? Iya. Ah nggak dapet Iya sih. duit. Ya gue belajar aja gitu. Iya. Artinya dia cuma mutusin untuk ya gue bukan nggak gue jago bukan karena gue mau punya prestasi, gue punya karir di sini enggak, kata dia gue cuma mau bisa-bisaan doang. Iya, Ya, karena gue sadar beatbox nggak ada duitnya. Iya. Misalkan gitu. Iya. Nggak passion. Nggak passion gitu. Iya. Itu Isi. gimana? Gue juga ngomong jauh-jauh sih kayak gitu. Beatbox yang bisa ngasilin uang jauh-jauh. Bonus Iya. menurut gue itu. Bonus Iya. bonus. Menurut gue bonus. Iya. Bonus. Yang penting mau aja dulu udah. Ya sebenarnya kalau yang tadi kan yang gue cerita, ya gimana mau diapresiasi, gimana mau jualan atau Iya. ngasilin uang di beatbox kalau nggak rame. Iya benar. Benar banget sih. Ya kan? Benar sih. Kalau orang juga cuman taunya
sedikit doang gitu. Sebenarnya kan yang menciptakan anak tiri ya kan di pinggir atau nggak tahu orang sedikit doang kita ngerasa dikit ya karena memang dikit gitu karena memang nggak rame udah gitu doang. Itu. Nah sebenarnya kalau rame juga ya udah gitu walaupun di posisinya ngerasa di pinggir dia kalau ngebesar ya ke tengah juga nih apa efeknya itu masih ke tengah gitu mau nggak mau itu bro. Iya benar. Suka nggak suka jadi kayak apa ya harusnya sih kalian makin ramai gitu. Yang muda-muda, nah mungkin gini kali ya, mulai kalian selaku yang udah duluan gitu yang nge-beatbox, yang muda-muda regenerasinya harusnya kalian rangkul gitu, Udah sih ya, tapi memang nggak mau ya. Cuman kan, iya itu tadi balik lagi ada yang alasannya malu bang, gue nggak bisa, gue cuma bisanya gini-gini. Gue udah sering ngomongin bang, gue dulu dari awal bisa beatbox awalnya emang nggak bisa cuman itu tadi rasa penasaran kan kompetisi tuh gue nggak pernah juara di situ gue penasaran ya alhamdulillah dapat aja gitu. Oke, sekarang kita ngomongin prestasi juara apa aja udah pernah apa aja ya pas itu pertama kali juara deh gue dulu ikut lomba itu pertama kali ada di sekolah Semanda itu pertama kali pokoknya baru itu ikut kompetisi alhamdulillah gue masuk 16 besar itu bangga dong baru pertama kali baru sekali kalah karena ya udah ketimpa yang hebat ikut semua di sana terus gue bodo amat lah kata orang mau gini-gini udah terus aja. Nah ada di acaranya event low profile beatbox ada di Lampung juga itu apa yang namanya acaranya yang di mana War of Mic. Di situ pertama kali gue juara 3 tambah penasaran dong pokoknya gue harus juara 1 terus habis dari War of Mic itu di Pring Sewu itu ada 2 kategori solo tag team dan tag team alhamdulillah gue dua-duanya juara 1 juara umum setelah itu terakhir di Simpur juara 1 juga itu gitu. Kalau Arkan apa prestasinya? Pertama juara tuh di Lampung Walk itu battle-nya apa gitu HLM acara itu gua juara 3 terus kedua di mana ya SMTI event apa pensi pensi jatuhnya ketiga di mana ya lupa lagi di Unila kemarin juara 2 saking banyak kayak juara ya dan terus gua pernah apa tuh namanya pernah sakit kompetisi nasional dulu Arkan internasional internasional Werewolf cuman di Indonesia gua masuk 8 besar di situ 8 besar keren sama si Mokno tag team kategori oke lo tak ngapain juara patak paling sering juara sampai di luar dia juara alhamdulillah gua sampai di luar tuh maksudnya apa juara di luar doang alhamdulillah di luar kota. Palembang gua Palembang. Oh berarti lu yang paling banyak jam terbangnya di antara kalian bertiga patak. Sama sih rata semua sih. Cuman paling banyak juara. Alhamdulillah lah. Juara paling banyak lu ya tak? Iya tapi paling hebat bagus. Kalau dia ini hokinya emang besar. Iya hokinya besar. Karena itu bos. Waktu di berdoa. Iya kalau kompetisi gini bro nggak bisa disalahin. Kalau kompetisi itu yang nilai itu cuma juri. Jadi kalau penilaiannya objektif pada saat kompetisi. Jadi kalau lu seorang beatboxer yang hebat pada saat kompetisi lu pilek, udah lu. Iya bu, itu maksud gue penilaiannya benar-benar objektif pada saat kompetisi dan dinilai juri gitu. Kita dapat pengakuan dari teman-teman kayak misalkan Patak bilang bagus yang paling hebat ya kan. Tapi kompetisi bareng nih, final nih, jempol kejepit nih, ya kan misalnya sakit banget gitu kan. Hingganya nggak konsentrasi dan lain-lain dia tetap aja di kompetisi dia pasti kalah. Kaki keram. Iya. Kaki keram, serang psikis misalkan gitu banyak pikiran misalkan gitu ya. Iya. Sakit perut ada sih. Sering juga. Iya kan kayak gitu kan pasti kayak gitu. Oke sekarang kita ngomong basic dasarnya beatbox deh ya kan. Apa sih yang skill yang harus dipunyain basic dasar untuk orang yang mau jadi beatboxer gitu. Skill dasar. Skill ya. Ini nggak ngomongin passion dulu deh, ngomongin passion. Misalkan ada orang, gue kayak gue nih, gue suka beatbox ya kan, tapi passion gue belum di situ gitu kan. Apa sih yang harus skill yang awal yang harus gue punya? Mungkin dari beat gitu kan.
apa sih gitu? Skill awal itu ada 3. Harus dikuasain itu B, T, dan K. Ya dasar. BT. B itu kick di B dalam itu kick. drum itu kick. Oh, oke. Bunyinya itu Oke. itu. T itu Hi-hat. di dalam bass. Bunyinya paling gampang lah. Yang paling Dalam susah drum. di 3 dasarnya adalah K. K itu kalau di Snare. drum snare bunyinya Gimana tuh? dia gimana ya, kayak nyentak. Susah sih Kayak ini juga. Bang, lu kan pernah ada yang nyangkut kan? Nah. Nih di sini. Oh. Tapi kita bedanya di sini. Nah, tapi disentak. Itu dasar yang paling sulit. Gitu. Susah, begitu. susah. Itu dasar yang paling sulit. Gue sendiri melajarin K doang itu 1 tahun. Gue melajarin K doang itu 1 tahun. 1 tahun buat Gua aja dasar ngebulitin juga. K doang. Buat ngebuletin dasar juga setahun gua. Iya. Gila, BTK ya, snare kick, nah gitu ya. Ya, itu. Tak gitu kan. Pokoknya udah 3 dasar itu lancar, baru kita ini tempo. Tempo. Pokoknya 3 itu dulu. Tempo. Habis Tempo. itu. Tempo lu. Tempo susah ya. Wah, Tempo Nah, susah. itu yang paling susah sih emang. Kalau di rekaman juga Iya. tempo yang 3 susah. per 4. Baru ke bar. bar, efek, Kan Bar. biasanya Main-main masih transisi. transisi. Iya, Berarti orang yang menyebabkan orang cepat bisa beatbox itu karena dia suka banget gitu Iya, ya. Kali iya. gitu ya. Nguliknya Dalam. dalam iya. lah gitu. Pokoknya harus target mungkin. Makanya orang. kalau ya bukan cuma beatbox sih, semua sih kayaknya. Iya, Kalau semua. sesuatu kan ya kalau udah jebur ya udah sih. Bahasanya sekalian. Gitu. Ya kalau bisa. itu Lu- 3 dasar. Jadi yang diantara kalian nih di teman-teman deh ada kemampuan produksi siapa? Arkan doang. Arkan produksi terus nih dia nih. Produksi gitu, kemampuan mengolah software audio Ringo Iya, juga Ringo sama gua Ringo biasanya. Arkan di SLBF. gitu. Lu Kalau Gus? gua Enggak. apa? talent aja. Oh, kalau dia kadang-kadang video, Bang. Video. Oh iya Video bagus sih. sebagai Video. Videografer. videografer dia. Gila, ini bisa disatuin sebenarnya. Kalian tuh sebenarnya bikin karya cepat itu bisa sebenarnya. Ya, Iya bisa sih. aja. Yang- Kemarin aja Waktu aja sih. kemarin kita kan iseng ya, nggak tahu mau ngapain kan karena apa-apa nggak bisa apa-apa. Iya. Jadi gue inisiatif gimana kita hidupin lagi YouTube-nya Ya. SLBF. Nah, Akhirnya itu maksud gua. gue abis bukber ya. Iya. Iya benar. Gue bawa mic dari rumah, langsung abis bukber langsung record. Oke gini deh, gue tawarin satu kolaborasi deh, ya kan? Lu kirim aja materi lu, nanti gue isi gitar, gimana asik kan nih? Asik banget. Asik banget sih. Jadi fit gue deh, Asik. ya kan? Fit gue di situ, ya kan? Abis itu featuring Jenderal ya. Oh. boleh juga. Kawan Tapi ini beneran nih. Iya, bener, Jangan serius. lambat-lambat ya. Gue Iya. tungguin tuh ya materinya kan ya. Iya. Gue tungguin jadi bisa gue isi. Jadi gue isi. Tapi juga yang lain juga gue berharap sih pada kolaps di situ tuh. Ajak rapper, ajak Iya, apa gitu kan. Jadinya, nah lu tugas lu Gus, lu kelola videonya gitu kan. Misal videografinya kayak gimana gitu. Atau mau ngambil gambar gue ya gampang lah. Tinggal anytime itu kapan aja bisa lah gitu. Dikondisiin lah itu. Tenang aja, yang penting ada karya. Gue pengen sih itu sih. Ujungnya dari situ tuh semua itu karya sih. Iya. Karena ngapain kita ngumpul tuh ngapain? Iya benar. Benar. Iya, masa mau cuma bahas solidaritas. Iya dong. Jangan dong. Ngomongin United terus ya kan, ngobrol aja terus. Tapi nggak ada alat Unitednya Iya, gitu iya, maksud gua. Ya itu tadi karya kolaborasi itu alatnya. Lebih ke aksi ya. Lebih ke aksi. Iya. Kan tadi kan kalian kan di Hip Hop Lampung Movement. Iya. Lampung movement ya kan. Kalau nggak movement ya Iya. hip hop Lampung aja ya kan. Iya, iya. Kalau misalkan Lampung tuh menjadi PR kalian tau gak sih? Ini nggak ngomongin bocil yang bakal mau berkembang, tapi ngomongin gimana caranya ini ngidupin Lampung nih. Karena kita bisanya beatbox, kita ngidupin Lampung lewat beatbox misalkan gitu. Jadi skalanya besar. Kalau cuman kalian doang ya ganti aja namanya. Jadi hip hop Kita. Lampung gua doang ya kan. Gua doang movement misalkan gitu ya. Ya kayak gitu aja. Bisa. Jadi suruh siapa kasih nama hip hop Lampung Movement? Nggak tahu salah juga. Tuh nyok. Iya Bercandanya. gitu. Dia maksud gue Lampung jadi PR. Iya. Lampung jadi PR. Kayak gue misalkan gue musik grup ya, grup band gitu ya. Berarti gue gimana caranya gue ngebesarin Lampung lewat yang gue bisa gitu. PR gue di situ tuh. Ya kalian juga gue berharap sih kalian juga punya
pola yang sama kayak gua gitu. Walaupun kalian beatbox, pasti kita itu nih kayak gua ngajak kalian gitu kan. Ya udah yuk collab yuk, gua isiin gitar gitu. Kayak gimana beatnya lo tenang aja ya kan. Semua beat yang lo buat gue bisa. Ya udah gitu aja. Ya lo tenang aja. Jadi itulah collabs maksud gue. Biar kita sama-sama apa ya. Ya mungkin aja karya kita bisa didengerin mungkin kan dengan kolaborasi mungkin ya. Gua nggak bicara apa namanya bakal gimana nggak mungkin itu. Yang penting kan jalan aja dulu sih. Iya, nah itu maksud gua. Kan. Maksud gua gitu, dan kalian juga gua berharap sih jangan ragu-ragu juga buat ngajakin teman-teman yang lain, misalkan kayak rapper atau akapela mungkin kan. Akapela mungkin Akapela pernah Bang. Serius si Ceprat. Oh ya. Jadi dia juara. tapi dia lewat perform. Gimana? Tapi lewat perform collabsnya. Oke. Jadi dia kompetisi gitu Bang. Akapela. Cuman si orang akapela ini manggil kawan itu si Ceprat. Akhirnya kompetisi online gitu. Akhirnya menang tuh di Lampung. Oke. Juara 1. Abis dari Lampung itu mereka ke Padang. Cuma karena pandemi jadi virtual. Akhirnya di Padang itu menang lagi dia. Juara 1 lagi. Juara 1 lagi. Iya. Gila ya. Juara 1 lagi. Terus dia main nggak sama kalian? Main kan. Cuman dia komunitas. terakhir kemarin marah sama Patak. Kenapa tak lu tak? Ya, sering bercanda namanya. Gua udah maafan ya Prat. Iyalah, masa satu community. Ya kan, satu community. Prat, jangan marah. Masa bercandain orang mau dibercandain. Minta maaf dong. Lain batin. Maaf ya Prat. Ya artinya gitu, jangan baper-baperan bro, ya kan. Karena itu tadi kalau mau ngedistract ya tuh pesan gue sama Rizky sama teman-teman Emil, si Dilo. Lo kalau mau distract biasanya lewat karya. Iya. Jadi jangan lewat omongan. Biasanya kan lebih ke sensi ya gak sih? Iya kan. Nanti ujungnya ribut, tinju-tinjuan. Ya itu yang ditakutin sih. Iya kan? Iya kalau nggak di visum. Kalau visum panjang lagi, ya kan? Iya benar. Nah, nggak boleh kayak gitu. Kalau mau distract aja lewat karya. Dia nggak Patak gitu ngata-ngatain Emil misalkan gitu. Udah bikin aja karya. Ntar Emil balasnya lewat karya lagi gitu kan. Itu lebih seru. Kebakar terus kan. Terus. Nyala terus. Biarin aja gitu. Biar dibilang sibuk sendiri autis anak-anak beat bodoh amat ya kan. Nggak apa-apa. Nanti juga gemes sendiri gitu yang lain-lain gitu. Gue mau dong. Lu mau distract siapa? Si ini. Yaudah gue collab gitu kan. Paling ketawa-tawa doang kita kalau karya itu gitu. Biasanya si anjing ngatain gue. Iya kan? Pasti gitu tuh. Lu kayak gimana? Apa yang lu pikirin kan? Apa yang lu rasain sebenarnya? Di beatbox gitu. Itu tadi sih sama kayak dia kayak Patak. Anak-anak sekarang tuh kalau menurut gue udah nggak penasaran lagi. Jadi sekedar gue yang penting bisa beatbox udah aja gitu aja, nggak passion Bang. Iya. Gitu. Terus sama itu sih anak-anak online itu sih attitude-nya anak-anak online. Iya. Beberapa ada yang kurang. Iya. Tapi nggak jadi masalah sih kayak gitu kan. Pribadi masing-masing kan. Iya. Itu kan balik lagi ke dia kan. Bener. Nggak ada masalah sih sama kayak gitu. Cuman memang kita menyayangkan aja jadi nggak rame gitu ya. Sayang banget. Lu Gus gimana Gus? Apa Gus? Kalau gue dari dulu sih cuma satu ya. Kurang inisiatif. Inisiatif dalam maksud misalkan dalam hal kecil deh. Kita gathering, kumpul, sharing. Yang mau dia tuh punya kayak pertanyaan gitu. Cuma dia nggak mau nanya. Jadi kita juga kan bingung gitu. Kita mau ngasih apa misalkan gue mau ngajarin dia click roll, tapi dianya maunya lip roll, tapi dia nggak ngomong, kan bingung gitu. Makanya dari situ tuh kebanyakan beatbox yang lama-lama tuh pada pergi dengan alasan nggak asik, pas ngumpul diem. Ya kita juga bingung gitu loh. Maksudnya ada gua, ada Patak, ada Arkan dan yang lain-lain gitu loh. Maksudnya yang baru ini tanya lo, gak usah malu gitu loh. Apa yang pengen lo tanya kita orang juga bingung kalau lu diem aja gitu loh. Saat kalian gathering kumpul kopdar atau apalah ya namanya, seharusnya nongol dong pertanyaan-pertanyaan ketika kalau ada perform ya. Itu balik lagi ke orangnya kali ya, diem lagi ya. Kalau battle nih, misalnya kalah.
mereka langsung pulang. Itu gue yang yang ininya gitu. Bahkan dia nggak mau nonton temennya Nggak. sendiri. Oke. kan yang kita ini dari battle itu kan gatheringnya kan. Iya. Nah itu mereka malah pulang selesai battle kalah pulang. Oh jiwanya belum jiwa support, jiwa kompetisi berarti. Terakhir battle kemarin begitu tuh. Jadi pas final sepi banget. Iya, jadi karena nganggap kawan dia jadi musuh. Iya. Nah itu tadi. Gitu. Jadi padahal ngumpul aja mau menang mau kalah. Iya, sebenarnya. iya. Kenapa Bagus sih. Kenapa sih harus saling mendukung? Karena salah satu di antara anak-anak SLBF ini go internasional, maka teman-temannya itu kan ketarik semua Iya. kali. Iya serius gue. Jadi kayak apa ya? Itu gunanya saling mendukung. Misalkan bagus nih. Dia 8 besar udah masuk 8 besar misalkan gitu ya, internasional misal ya kan. Nah itu dukung apa sih yang harus dilakuin supaya si bagus naik rank lagi gitu. Iya. Nah itu semua teman-teman tuh harus berpikir ngedorong itu. Ya kan? Gue malah dibully kemarin. Dibully gimana? Enggak cuman ledek-ledekan aja sih. Ya wajar sih kayak Ya gitu. wajar. Diledek gimana maksudnya? Diledek sama orang yang nggak pernah muncul ke permukaan. Ya balik lagi yang ke online. Orang-orang awam lah. Jadi Orang-orang awam. ketika video battle gue itu di upload sama Swiss Beatbox, jadi komennya tuh head comment semua Ya. bang. Oh hater. Apa sih ini gitu. Iya. Battlecon. Coba battle. Berani gak gitu? Tapi yang ngomongin bahkan ikut kompetisi pun enggak ya. Iya. Mungkin itu fake account kali dia. kalau Iya, nggak berani. enggak bisa jadi teman-teman bukannya jadi supporter malah jadi netizen ya, gitu Itu kan. sih sayang sih. Tapi lu sebenarnya curiga itu kalau itu sebenarnya adalah akun temen lu ya. Enggak ya. Dibully kawan sendiri ya kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang serangannya buat Iya, malah itu buat iya. gua, wah, kayaknya gua emang kurang begini. Iya, artinya buat kita sendiri ngebangun tapi buat si dunia hiburan tuh justru malah nge-up loh sebetulnya. Makanya kalau yang nongol hatersnya masih 100, lu komen lagi di situ harusnya kan. Iya. Kurang banyak kalau cuma 100. Itu 1000 bang. 1000 kurang banyak kalau masih 1000 gituin dong biar 10.000 nih. 10.000 kurang banyak kalau 10.000 gitu. Kalau di pin enak juga komen. Iya. Pada baca kan. Di pin gitu iya nggak apa-apa. Terus itu gue post tuh bang, ininya komen-komennya gue post di IG. Cuman gue nggak kesel, cuman kata gue seru ya di head comment begini gue gitu. Balik lagi ke Iya. nama komunitas ya ketawa. Pokoknya kita orang mau apa intinya kita orang bahas ketawa aja. Iya. Nah itu seru sih berangkatnya dari sebenarnya kayak udah janji supaya ini nggak baperan gitu. Kalau Slack gitu sering nggak sih di komunitas? Enggak sih kayaknya. Nggak ada. Pernah aja. Nggak sering. Berapa aja. Selek dan akhirnya tumbuh yang baru ya kita ini. Iya. Apa tuh? Nih. Apa Aduh, itu? jangan dong. Nggak apa-apa. Jadi Maaf, gini. dia juga guyon loh pasti. Iya. Low profile Dari big Bang box. Iqbal. Berarti SLBF yang foundingnya bukan kalian dong ini? Iya, mereka ini. Kalau gua masuk SLBF tuh setahun anniversary setahun SLBF. baru gua masuk. Gitu apa yang ngebuat lo mau masuk SLBF? Karena apa ya? Karena gue udah beatbox sih sebelumnya. Jadi gue sempet Lo nyari kawan lah ya, Gue dia. dulu bego banget ya, namanya masih ini kan. Gue sempet pengen buat komunitas. Akhirnya nggak taunya dikenalin sama Bagus sama Patak. Akhirnya masuk gue. Ya intinya lu mau nyari kawan sesama Iya. sesama lifestyle lu gitu ya, beatbox di mana ya teman-teman beatbox gua gitu kan yang bisa saling support gitu. Nah itu sih sebenarnya pesannya buat teman-teman yang udah jago-jago beatbox yang atau mungkin baru bisa atau baru mau belajar. Itu ya gabung di SLBF atau Gabung. Iya kan? Harus. Karena nggak ada generasi lagi. Iya, generasi selanjutnya gimana nih? Jangan sampai ya ini kalian jadi generasi terakhir gimana tak? Iya. Jangan Iya dong. sih. Kemarin gue sempet ini juga apa tuh namanya open Mic. Oh, stand up bukan? BO. Wow. open member. Cuma Gimana? Ada syarat-syarat nggak sih masuk SLBF? nggak ada. Masih datang aja udah. Kalau kita nggak ada datang aja. Datang aja guyon Kita udah. jadi kita ini bang, kita lihat anak itu selama 3 minggu atau sebulan gimana. Kalau emang serius ya langsung masukin grup. Oh gitu. Dia
dia pengen belajar apa Iya, enggak. gitu ya. sebulan datang terus ya langsung gue masukin grup. Gitu ya. Terus kalian sendiri nih kalau ada teman kalian yang tiap hari tumbuh makin hebat, apa yang kalian lakukan? Kalau gue ngulik juga, nggak mau kalah gue. Ya, terpacu ya. Terus kalian ngedukung kan teman? Ngedukung lah pasti. Terus Iya dong. kalau misalnya kawan ada efek baru atau teknik baru, gue pasti nanya sama dia, itu gimana sih? Baru gue terapin di beat gue modifikasi begitu sih. Oke kan, 3 beatboxer Lampung. Iya kan, yang lu suka siapa aja? Siapa ya? Rafli. 3 orang. Rafli, udah pasti Rafli. Terus siapa ya? Bingung gue. Yang sampai Lu gak ada yang suka sekarang. sama lu gak bagus sama Kalau disuruh milih yang kita bagus semua bang. Jadi gua Oke, dari lu deh. Siapa nih? Rafli, Oke. Rafli udah pasti. Terus siapa ya? Ringo. Satunya, aduh siapa? Beatbox. Oke. Ada yang lu nggak ada attitude yang lu nggak suka tapi lu suka beatboxnya pasti. Ada nggak? Di sini. Di Lampung. Nggak ada sih. Nggak ada Rata-rata ya? attitude-nya. Bagus ya. Iya. Oke. Satunya siapa? Siapa? Gua. Oh enggak ya. Bukan ya. Gua nggak bisa beatbox. Gue lupa siapa aja. Siapa? Ucup. Wow. Coba. Oke, lu Gus. Siapa Gus? 3 orang Gus. 3 orang ya. Oke. Iya. Pasti Rafli lah karena Oke, ini. Rafli. Terus kedua itu ada Ardi namanya. Oh iya Ardi. itu. Ardi. Ardi ya. 3 itu Kalian ini mentoknya di 2 terus ya. Gua satu lagi udah ketemu. Satunya gua Bang Kunto. Ya. Oh. Itu legend tuh. Lampung. Di Lampung ya. Iya. Dia yang bawa era baru di Iya. sini. Era baru. Terus lu Tak siapa Tak? Ya itu Bang Kunto, Bang Iqbal, Rafli dah tuh. Wah Bang Iqbal. Oh, iya. Bang Iqbal. Ya. Favorit nomor 1. Oke, Last King. pertanyaan pertama, kalian kenal sama semua orang yang Kenal. Oke. Ngumpul bareng. Ngumpul bareng. Terus yang pertanyaan kedua, kenapa kalian ngefans sama kenapa kalian suka sama beatboxnya mereka? Kalau Rafli gue karena dia beda sama stylenya Indonesia. Oh, Kan Indonesia oke. kan stylenya rata-rata begini nih. Nah dia beda. Kayak gimana sih style Indonesia gimana? Aduh gimana Gimana? jelasin? Coba contohin. Contohin. Misalnya kalau build up tuh Indonesia ya gitu kayak Gitu. flat gitu rata Oke, begitu semua. Indonesia. Dia beda ada. Oh. Pokoknya rumit lah. rumit gitu. Dia apa ya style-nya? Hardcore. Iya lebih hardcore mungkin kalau Rafli. Rafli. Hardcore style. Terus kalau nih, lu sendiri karakter lu beatbox gimana Tak? Apa yang biasanya lu yang lu banget? Jadi beatboxer itu kan pasti punya karakter Ada masing-masing. pasti. Apa ya? Full power aja sih. Full power. Kalau lu gue liatnya musik sih. Iya full power. Coba contohin kayak music. gimana? Kayak mana ya? Gimana? Lu kalau misalkan beatbox nih, apa yang harusnya tetap datang telat nih ya kan dari Iya, luar atau di parkiran tuh ada yang perform di dalam beatbox ini patak nih. Gitu kan. Nah gue iya. ngeliat Rafli begitu bang. Kalau dia ngedenger aja gak usah ngeliat orangnya. Iya. Pasti Pasti oh, ini ngeculuk. Rafli. Ini Rafli. Ini Rafli. dah. Gimana Tak? Lu tuh kayak gimana di beatbox? Kalau gue sih apa ya? Coba deh contohin satu style lu yang lu banget. Style gua itu Satu beat tipis aja lah. Oh. Ada nadanya. ya, ya. tapi full power. Oke, tadi belum full power tadi. Coba dong. Masih malu-malu. Jangan Full dong, powernya full power semana? Full powernya itu semana ya Iya. kan? Kalau tadi mah kayak Gimana ya? bocil SMP tadi itu. Kayak sih kayak aduh gimana sih? Gimana coba? Sarap. Oke. Muncrat kan? Apa-apa, ya beatbox namanya Ya, juga gitu kan. lah Kalau pokoknya nggak lah. muncrat ya nggak beatbox. Ya. Itu udah gue pikirin nih mikrofon gue ini kayak bojigong ini. Abis ini bojigong. Tapi cuman beatbox lu udah jadi duit. Kalau ada yang bayar. Kalau ada yang bayar.
Tapi gue pernah bang dibayar 2M. Makasih mas. Itu sih. Makasih mas. Ciri Ya. khas, ciri khas. Lu gimana? Apa ciri lu? Kalau gue biasanya main apa ketukan bang, tempo. Gimana? Nah, gimana ya beat gue yang gitu. Oke. Jadi apa ya, main ketukan gitu gue. Main ketukan. Iya. Oke. Lu gimana Gus? Kalau gue Lu yang lu banget gitu kan. Ini gue mulai ngapal-ngapalin nih. Jadi kalau gue lewat capsir ada yang beatbox ya kan. Oh ini Arkan ini asik. Padahal bukan. Terus gimana Gus? kalau gue karakternya gimana? Gimana? Bingung jelasin. Nah, Kalau gue lebih Let ke flow. flow gue. Coba gimana? Flow itu kayak ya orang easy listening lah dengerin gue gitu. Gue nggak tahu gimana. Lebih kayak Ya kan? misalkan- Ini aja gue yang ngobrol sama kalian aja gue nggak tahu apalagi yang lain-lain nih ya kan. Misalkan gini. Nah, gitu. Pokoknya easy Oh, listening gitu ya. lah. Terus dia juga apa ya, salah satu yang apa ya, ngangkat hollow lip roll, ada teknik di beatbox tuh. Apa? Kayak gimana? Hollow lip roll. Kayak gimana? Contohin dong. Oh, Contohin, ya. contohin. Oh, Gitu loh, kayak itu susah efek. itu. Wah, itu lama juga gua belajar itu. Lu bisa nggak? Bisa Coba gua. gimana? Beda- Gua lama beda banget dia. dapetnya. Itu Nah, itu. apa ya, nggak, bukan pencetus sih. Ini bibirnya geter bro, iya, ya. iya. Gitu. Jadi Gue jadinya istilahnya- gitu, gitu. Istilahnya dia yang apa ya, Apa itu? muncul dengan bawa hollow lip roll itu. Bagus ini kan dulu muncul sama beda style. Iya gitu beda. dia. Oh dia yang Style ngebawa. baru, style baru. Oh, Bukan gitu. dia yang, Tapi dia nggak sadar kalau dia bawa itu. Iya. Oh gitu. Nggak sadar gua. Kadang kan kayak gitu. Nah itu pentingnya temenan tuh. Jadi teman-teman tuh kan jadi tahu kan. Oh ini kita belum pernah gini nih ya kan. Oh, sih. Tapi yang bawa juga nggak tahu karena dia belajarnya Iya, kayak iya, gitu iya. gitu kan. Nah itu sih pentingnya nyiptain karakter. Pada akhirnya nanti pada saat perform enak gitu loh ininya gitu kan. Iya. Tinggal milih performingnya, kita mau nampilin apa nih gitu. Ya. Skill yang seperti apa nih, yang skill yang si ini yang jadi bukan berarti kan kalau dalam community ada juga kecemburuan sosial misalkan yang perform ini doang Iya. nih gitu. Wah misalkan itu gitu. Nah, itu ada tuh di Indo itu. Apa? apa itu? Cemburu gitu, nggak pernah diajak perform. Ada Oh, tuh iya, pernah ada. Jakarta. Iya pernah ada. Jadi Jadi gimana? Ngomongnya jangan malu-malu dong ya kan. Katanya anak hip hop. jadi ada Indo Beatbox kan. Indo Beatbox itu apa ya? Induk lah. Pelopor. Iya, induk beatbox di Indonesia. Lu tahu Billy yang di hitam putih itu yang nge-beatbox? Oh iya tahu. Yang jadi- orang timur. Ya, dia yang apa ya, yang bawa beatbox ke Indo ya? Iya enggak sih? Dia Iya, salah satunya, salah satunya. satu pencetus. Nah, jadi dia buat Indo Beatbox, terus ada member Indo Beatbox itu ya karena gitu yang perform Billy. Akhirnya cemburu, dia pisah gitu. Cemburu karena nggak pernah dibawa, dia pisah buat baru lagi. Oh. Namanya Beatbox Nesia. Kalian kalau bisa jangan kayak gitu. Maksud gue gini, bukan maksud gue yang itu salah ya, enggak. Iya, Maksudnya iya. itu pelajaran loh. Iya, maksudnya pelajaran. gitu. Jadi pelajaran. Bahwasannya kan tadi PR-nya kan regenerasi tuh, Iya. ya kan. Berarti someday mau ada momen-momen apa, ya apa namanya, kasih kesempatan buat yang muda. Iya. Kalau dia nggak bisa, kalian maksa dia perform, kalian ajarin tuh. Iya. Misalkan kita mau nampilin roll apa tadi ya kan, lu ajarin tuh, lu didik dulu supaya pokoknya lu yang harus perform gitu kan. Artinya ngasih kesempatan gitu, lu ngedorong. Mungkin dia nggak punya mental bro, lu spiritin dia, lu semangatin dia. Itu pentingnya teman-teman sebenarnya. Gue dulu main gitar juga sama, main gitar tuh nggak ada goyang-goyangnya karena gue belajar di rumah gitu kan, belajar. Terus pas perform tuh gue takut salah kan. Jadi kayak nggak punya mental gitu. Iya. Jadi diem aja, pokoknya mata gue tuh ngeliatin gitar. Jadi kalau manggung tuh nunduk terus kayak anak-anak culun banget gitu. Iya. Nah tapi teman-teman gue beruntung, gue punya teman-teman yang nyemangatin gitu kan. Coba nggak mainnya ngelihat penonton gitu, misalkan coba nggak
Pelan-pelan gitu tuh. Iya. Itu gunanya itu gunanya teman-teman sebenarnya. Kita didorong supaya rajin perform, dikasih kesempatan perform tapi sambil dididik gitu, sambil diajarin gitu sama yang udah lebih dulu gitu, yang lebih duluan. Kayak gitu sih gue berharapnya kalian bisa yang kayak gitu, karena itu tadi jangan sampai ini jadi generasi terakhir. Nah, Gila loh. Jangan dong. Kalau bisa gue beatbox lah sampai tua, sampai punya Harus. Iya, masalahnya jangan sampai juga nih ini podcast terakhirnya anak beatbox ya kan. Wow, jangan lah. Gue berharap punya prinsip juga, gue sampai punya cucung tetap beatbox gue. Oke. beatbox Beatbox still ada. In my heart Iya ya. udah nggak tahu lagi gue. Pokoknya dari beatbox gue udah ketemu banyak orang, gue udah ketemu siapa aja, udah dapet apa aja dari beatbox. Apa sih keuntungannya misalkan gua masuk komunitas kalian. Iya. Nah, ini gua nih, ya kan. Keuntungan gua apa, ya kan? Gua kan misalkan ini gua anggap aja nih kalian bocil-bocil yang kalian khawatirkan nih. Bang, gunanya gua masuk family lu apa gitu kan? Apa sih? Kalau yang bakal gua lu bakal berkembang sih. Oh gitu. Kalau lu di SLBF. Lu punya family. Iya, lu punya family. Lu bakal berkembang gitu. Terus apalagi? Gue bakal gimana? Apa? Lu punya kesempatan apa? Punya banyak kesempatan ya gitu ya. Iya begitu sih. Punya banyak kesempatan. Kalau gue mikirnya mah tergantung orangnya sih. Iya, kalau mau maju ya ayo kita sama-sama. Kalau gitu. enggak ya udah tinggalan. Gitu ya. Kalau gue itu aja buat sih. Buat kalian SLBF ini apa jadinya sebenarnya? Tempat berkembang kalau gue. Tempat berkembang biak. Jadi lebih ke kualitas orang SDM-nya, orangnya, atau lebih ke ngebesarin namanya sebenarnya? Kalau gue gimana ya? Kalau gue di SLBF nggak ngebesarin guanya sih, tapi ngebesarin komunitas SLBF. Iya, ngebesarin orangnya gitu. Makin banyak, makin solid gitu ya. Terus tapi penting juga kan ngebesarin nama sendiri, karena kalau nama gue udah gede kan pasti wah ini Arkan nih SLBF, gue masuk situ kan jadi ke bawah tuh. Iya. Yang lain ke bawah juga kan. Gue juga begitulah kalau di SLBF ya. Apa ya? SLBF sih. Tapi gue sekarang utamain yang penting rame dulu sih daripada besar. Iya. Bener sih. Karena kalau rame mau ngapa-ngapain gampang. Iya. Kalau besar tapi sepi. Ya untuk apa juga? Gitu. Gak banyak kawan ya. Iya, untuk apa juga? Ini. Gak bisa jualan kaset nanti. Iya. Kecuali individu ya, besar individu ya. Iya. Ini kan bisa ya ke YouTube atau ke mana kan. Itu. Ya tadi gue sempet bahas sama Arkan sama Bagus sama Firman tadi gue bilang kan. Kalau kalian punya community 200 orang aja gitu, udah enak gitu sebenarnya. Sudah kategorinya udah cukup ramai itu dan efeknya tuh bisa lebih dari itu sebetulnya efeknya ya. Gue nggak perlu 200, gue perlunya gocap aja 10 pemuda. Wah, 10 pemuda 50 orang aja. Jadi memungkinkan untuk iya benar sih PR-nya rame dulu emang kita pertama itu, karena memang positioning kalian kan kenapa jadi di pinggir tadi itu yang kita bahas, karena memang sepi aja gitu loh. Sepi, karena udah gitu. Gak kaget sih menurut gue orang. Iya sih mungkin sih. Karena dulu itu SLB sempet berapa 70 orang ya. Oh sempet segitu. Karena kan rame banget. Karena kan masih baru ya beatbox, belum ada yang tahu. Kalau sekarang kayak ya beatbox udah begitu kan. Ada yang lain. Bagi waktu mungkin begitu. Zaman sekolah ya Gus ya. Beatbox kayak ganteng bener kayaknya. Ganteng bener tuh gimana maksudnya? Kayaknya, dapet cewek. Ya keren gitu kan. Cewek lu banyak berarti tak? Enggak sih. Lu pencitraan mulu lu ya kan. Enggak, gitu. Gue dulu mikirnya gitu. Gue bisa beatbox keren. Apalagi makin hebat nih gue beatbox. Jadi di SLBF yang paling playboy siapa?
Nggak ada. Ceprat. Ceprat. Sampai nyarinya di Tinder. Tantan. Memang fisik tidak memungkinkan ya ceprat itu. Tidak. Lebih skill ya. Oh, skill. Beatbox itu wah menjual banget. Jadi dari datang ke cewek langsung beatbox gitu ya. Gitu ya. Tapi gue dulu begitu bang, bego banget. Astaga. Gue juga gitu kan. Iya, gimana lu? Semenjak mikir sekarang, dulu gue kayaknya goblok banget. Enggak, lu datang ke cewek dulu kayak gimana? Jadi gue deketin cewek biar keren lah. Jadi gue pakai beatbox. Iya lah, gue juga gitu kan dulu. Gue gitu. Hai cewek. Coba kalau dipikir-pikir Ini orang apa sih gitu. Gimana lu dulu? ya begitu. Deketin cewek pakai beatbox. Nembaknya pun pakai beatbox gue dulu. Kayak gimana? Lu gimana? Gue gak pernah seumur hidup sih. Ya gue namanya dulu kan masih apa? Iya. Kalau sekarang dipikir-pikir astaga. Lu gimana dulu? Lu nembak cewek pakai beatbox tuh kayak gimana sih? Ini gue baru berpikir gitu. Katakanlah namanya siapa ya? Johnny waktu bukan ya? Bukan Johnny, bukan ya? Jamal Ansori. Jadi misalkan hai sebenarnya gue gitu gimana sih? Gimana? Aduh, lupa gue beatnya gimana, cuman contohnya Gimana? misalnya sama namanya. Iya terserah, tapi Misalkan namanya Tiara, misalkan gitu. beli gak? Hai Tiara. Gue agak enak sih ya. Enak sih Namanya dulu kak. Iya, Namanya dulu iya. kan. ngapain gitu kayak gitu ya. Bego banget sih. Tiara, I love you. Tapi kawan gue ada bang yang bawain. Jadi battle nih. Jadi yang nonton itu ada yang dia sukain. Oh, oke. Jadi di lagi battle tuh dibawain nama si cewek itu. Oh, colongan Iya. maut, oke. Siapa? Gedok. Jadi pas battle, hai Anissa. Iya. Padahal ada cowoknya. Jealous dong cowoknya langsung. Pulang ngapain di Enggak sini lah, gitu? langsung insinyur bang. Apa itu Insecure. Oh, insecure. Cowoknya beatbox lagi dia. Lah kalah gua. Besok dia jadi rapper ya kan. Nggak mau kalah. Nggak taunya jadi atlet parkour bang. Atlet parkour gitu. Jadi kalian di satu family dulu pernah nggak rebutan cewek? Satu suka sama cewek. Kayaknya satu. pernah sih kayak. Pernah nggak sih? Enggak sih kayaknya. Oh enggak ya? Enggak pernah. Salah berarti. Nggak pernah. Gak pernah rebutan. Iya. Biasa aja. Gantian. Gua nggak- Rebutan enggak tapi gantian. Enggak ya? Enggak, gantian enggak. Enggak juga. Enggak. Rebutan Iya, hari ada ini yang pacaran sama lo. Ntar bulan depan pacaran sama lo. Enggak, Bulan kalau depan gitu pacaran enggak. sama lo. Enggak sih. Paling nih si dia nih yang deketin. Jadinya sama gua. iya, ada gitu. pernah. Ada. Ada gitu loh. Tapi seru sih. Persaingan. Jadi panceng-cengan juga itu. Nah, bahan ngobrol. Cuman nggak seru bang. cek-cekan Kalau pacaran sama satu komunitas, takutnya kalau putus dia Keluar. Iya. Itu tadi. Beatboxer cewek ada nggak sih? Ada. banyak bang. Ada ya? Ada. Kenapa nggak dibawa ke sini tak? Iya kan? Itu tadi. Orangnya sisa inilah. Iya. Karena Gitu. udah mungkin. Tapi dia masih eksis nggak? Enggak. Enggak sih dia udah. Kalau yang di SLBF enggak. Iya. Gue tuh sepanjang nonton beatbox di Lampung gue gak pernah ngeliat beatboxer perempuan. Ada, mereka Ada. paling perform aja ya. Iya. Perform. Battle. Oh berarti gue belum. gak beruntung ya ngeliat beatbox perempuan gitu. Tapi sempet waktu itu yang battle siapa si Siapa? Dele, Oh iya iya. Dele, Oh, iya, Dele, Rika, Rika. sama Ada yang Sandy. Sandy. Iya. Yang di online juga menangan kan mereka. Mita. Oh iya, Mita pernah menang. Pernah menang di online. Ya, online. Apa sih yang kalian pikirin beatbox gitu? Apa gitu? Kenapa sih harus beatbox pilihan? Dari bagus ya? dulu. Kenapa Gus? Kenapa gitu? Kenapa ya? Ya kalau gue jadi keluarga kalian misalkan gitu. Iya. Kenapa udah lagi bagus? Nah itu tadi. Ya kan? Gua awalnya gitu. Gua dulu pas zaman sekolah kan ada eskul. Oke. Eskul tuh setiap hari apa tak Jumat ya? Jumat. Nah wayahnya habis sholat Jumat kan pulang sih. Nah, di orangnya di sekolah kata gue, lu orang ini ngapain sih? Kata gue, orang mau udah selesai tuh. Oh tadinya lu yang ngomong kayak gitu. Gue hujat gue sih. Aku juga Banyak ya. sempet jadi haters beatbox. Terus kata gue, Sempet. Oke. apa sih lu orang tuh gak jelas. Nah kata sekarang gua. lo harus jawab. Lo harus jawab kenapa? Nah lama-lama kan gue denger di orang nih sering letak-letok. Apa sih ini kata gue kan kepo. Apa sih? Gue juga bingung pertama. Kok gue bisa suka beatbox itu kenapa ya? Itu ya. Gue juga masih dalam pertanyaan gue sendiri nggak bisa jawab itu. Kenapa gue bisa masuk beatbox? Nah itu tadi gara-gara yang kletak-kletok tuh pulang
tiap hari Jumat itu kan eskul. Oke. Gue pulang dia orang masih kepo lah. Apa sih kata gue kan. Gue dengerin. Asik juga ya, unik kata gue kan. Belajar lah, gue masih otodidak itu. Belajar sendiri. Lu belajar di mana? Di YouTube? YouTube. Oke. Dilihat YouTube ini. Lu belum kenal nih sama udah satu sekolah. kenal ya. Udah satu sekolah. Sama kan belum kenal. Belum. Udah gue dari situ ngikut lah sama dia orang belajar ya keterusan sampai sekarang. Ternyata seru juga nguliknya gitu loh. Ketimbang yang bukan meremehkan atau apa ya, maksudnya ya kayak lo bingung, gue takut salah ngomong. Enggak apa-apa. Ya pokoknya kenapa gue suka beatbox, unik sih menurut gue, karena lu buat musik nggak perlu ribet, maksudnya lu harus beli inilah beli itulah, udahlah modal mulut aja gitu, bisa ngasilin suatu suara yang mungkin orang mendengarnya itu keren juga lah gitu. Lu kan apa tuh? Why beatbox? Kenapa beatbox? Gue beatbox ya. Sebenarnya gue dari kecil tuh udah diliatin video beatbox sama bokap gue. Oh, bokap berarti suka beatbox? Enggak. Bokap pang. Iya, jadi begini ceritanya. Bokap pang. Bokap. Oh, bokap lu anak pang. Iya. Oh, siapa namanya? Albar. Oke. And then Ahmad Albar bukan bapak lu? Iya. Kan, ya? Jadi dia kan sering di pasar seni itu dulu waktu masih di Enggal. Oke. Apa tuh namanya ya? Apa? Bukan Gudang Rupa. Iya, Gudang Rupa. Jadi kebetulan anak low profile, anak LPBF tuh kumpulnya di situ. Jadi kawan bokap gue ini orang Gudang Rupa ngasih tahu lah gini. Terus ditunjukin gue video beatbox. Itu tahun berapa ya? Udah lama banget gue. Masih kecil itu. Jadi lu suka dari situ? Enggak, di situ belum. Ditunjukin, cobalah belajar beatbox. Ada nih kawan ayah kata bokap kan. Enggak karena ya masih bocil kan ibaratnya. Akhirnya beberapa tahun kemudian SMP perform lah, ada yang perform beatbox. Wah keren juga. Keren juga. Akhirnya gue cari tahu di YouTube, cari tutorial segala macem. Akhirnya nggak lama, berapa bulan belajar, ketemu SLBF. Dan yang perform itu anak SLBF juga. Jadi dia awalnya belum SLBF. Setelah gue cari tahu kan, gue masuk SLBF. Terus gue ajak si Ringo namanya. Ringo. Gue ajak lah ke SLBF. Oke. Ya begitu karena ngeliat dia sih awalnya. Lu kenapa? Lu kan mau nge-beatbox sampai tua nih ya kan. Kenapa pilihan lu beatbox? Udah banyak yang gue korbanin soalnya. Oke. Beatbox. Apa yang termasuk lu korbanin? Waktu. Oke. Apa yang paling lu korbanin? Apa ya? Duit juga sih. Duit. Uang pasti. Uang. Oke. Uang. Waktu itu sih paling banyak gue korbanin. Gitu ya. Berarti lu passionate banget ya di beatbox ya? Gak tahu lagi gue. Gak tahu ya. Karena lu udah cinta banget sama beatbox. Soalnya gue juga dari benci juga sama beatbox. Oke. Sama kayak bagus. Karena kan dulu SMP kan ada nih kawan gue nge-beatbox. Apa sih anjing gitu. Gak enak banget tahu digituin. Iya kan? Sumpah, iya. Berisik banget sih lu nih gitu gue. Iya. Lagi belajar ngulik ya. Si sana jauh-jauh gitu kan. Karena gue kan rese juga kan dulu SMP kan. Sini jauh-jauh gitu. Makin ini kesini. Lama-lama temen lu berhenti, lu jadi beatbox. Dia orang ini ngejamur di SMP itu. Kok makin lama ngejamur. Wah, tapi pas gue lihat-lihat, gue main warnet, seru juga sih kata gue. Udah lah gue kulik lah, gue coba. Gak tau sampai sekarang gitu. Iya. Jadi gitu ya. Terus apalagi yang lu sebenarnya lu pengenin dari beatbox ini? Apa sih yang lo pengenin? Sebenarnya karir seperti apa yang lo pengenin di beatbox? Apa ya? Dari Patak dulu deh. Karir. Gak ada sih kayaknya. Cuman yang penting banyak temen aja udah. Banyak temen. Lewat beatbox lo mau cari banyak temen, banyak saudara ya. Iya. Lo gimana kan? Kalau apalagi yang lo pengenin dari sini kan? Untuk gue sendiri. Mau jadi juara internasional pastinya ya? Pasti itu. Cuman kalau untuk gue sendiri, kalau sekarang belum ada sih, cuman untuk komunitas tadi itu gue pengen gedein SLBF biar lebih dikenal banyak orang gitu sih. Jadi teknologi apa sekarang yang paling
terpakai terkoneksi sama Loop station beatbox. itu. Loop station. Loop station hingganya kita bisa bikin beat sampai 2 menit 3 menit gitu ya. Kalau 2 menit 3 menit pakai biasa juga masih bisa. Cuman loop itu lebih apa ya? Lebih luas aja sih. Iya lebih luas aja. apa ya, Jadi musik banget lah. Diuji lah musikalitasnya. Oh iya dong. Jadi harus tahu musik juga sebenarnya. Iya, gitu iya, kan. paham Referensinya harus paham banyak. lah referensi banyak. Iya dong, nggak cuma sekedar BTK doang tadi kan. Tapi dari beatbox ya. Jadi si Ringo kan pernah battle tuh di acara kampus. Got talent gitu. Terus dia juara, ditanya terus sama apa tuh jurinya. Kamu belajar kamu kursus drum ya? Soalnya kamu tahu ketukan ini. Kata Ringo, enggak, emang di beatbox ada tekniknya begitu. Jadi kan apa ya? Di beatbox juga berarti bisa dapetin teknik yang di luar beatbox kayak drum kan, kayak ketukan contoh 1/8 apa gitu. Teknik tersulit di beatbox apa sih? Tersulit gitu. Teknik tersulit dalam apa tuh? Di bagian mana lu kan yang sering ngulik-ngulik kalau kalau kayak gitar tuh teknik itu Pentatonik yang paling ya. Enggak sih apa speed gitu. Speed, gitu. Iya. Sama enggak sih speed gitu. Kalau pentatonik ada lambat, ada cepat. Iya. Yang susah tuh yang cepat Yang gitu. cepat itu. Iya, yang jarinya terbang-terbang, gitarnya ditelen gitu kan. Kalau menurut gua teknik yang paling sulit itu bukan teknik struktur yang bagus itu susah ini didapetin ya. Struktur tuh komposisi mungkin Iya, ya. jadi misalnya di intro gimana nah itu paling itu juga nilai plus sekarang kayaknya itu deh paling dilihat sekarang struktur. Jadi kalau kayak aransemen musik itu ada 4/4, 3/4 gitu ya. Dia ada apa ketukan misalkan tu wa ga pa tu wa ga pa, tiba-tiba nanti di tengah progresnya ada progres tu wa ga tu Iya begitu bang. tu wa Jadi ga, ada misalnya- yang 5, tiba-tiba nanti berubah jadi 5/4 tu wa ga pa begitu. tu wa ga, dan kayak gitu tuh. Jadi ada contoh contoh gimana? misalnya dropnya begini. Oh iya. Nah begitu tuh. Iya, nah itu kan udah beda ketukan itu. Udah beda ketukan tuh. Itu susah ya progres kayak gitu ya. Karena kita harus ngitung ketukan juga nih. Iya. Udah 4/4 udah 2 kali, ini gua harus ke 3/4 nih kan, ngedropinnya, mindahinnya, jangan sampai apa ya. Kalau di bahasa DJ itu ngeprak gitu. Iya, benar. Ya kan terlalu matah gitu. terlalu matah gitu. Enggak smooth jadinya masuknya. Kayak gitu ya Iya susahnya. struktur sih. susahnya di situ. Kalian ada bikin tur mandiri nggak sih? Ya kan sekarang kafe rame nih. Kalau anak-anak stand up itu mereka keliling. Oh open iya, mic, iya. kafe to Kalau kafe. kita dibawa bang Oh sombong kali kalian ini. Gak serius. Jadi diajak sama Jarum sama Lokal Lempung Keren. Iya itu tur kampus doang sih. Iya. Terus enggak, ini yang gue bahas tur mandiri. Nggak pernah. Nggak pernah. Belum. Tapi ada kepikiran nggak bakal Ada. kayak gitu? Udah dari lama. Udah Cuman dari kan bikin yang dong itu. Bikin dong. antusias orang-orangnya, aduh kayak Iya. jadi bikin kita gimana gitu loh. Nah, dia orangnya pasrahan. Bukan pasrah loh yang sudah terbukti gitu loh, bang. Bukan pasrah. Nah itu yang gue maksud, kalian kurang pede dalam hal seru-seruan sendiri gitu. Iya. Sebenarnya tur itu ngebangun sebenarnya adalah gimana kita nimbulin, nggak usah ngomongin dampak orang lain sebenarnya gitu. Gimana caranya kita nimbulin spirit kita, tur itu gitu. Paling enggak kita mampu meng-hire teman-teman kita sendiri yang nonton nih gitu. Iya. Misalkan gitu tuh. Anak-anak stand up juga sama bro. Anak stand up komedian tuh mereka yang nonton juga mereka aja, tapi mereka tuh happy gitu. Iya. Happy bikin sampai akhirnya hidup terus, mereka mampu ngejaga itu dan regenerasinya ada. Gitu sebenarnya kan 1-2 ada yang nonton, ada yang lihat. Yang nonton yang lihat nggak suka nih, tapi dia cerita nih sama teman-temannya misalkan gitu. Ya kayak gitu gue bikin dong. Gue berharap sih kalian tuh bikin tour ya kan. Jangan di capture doang, keliling dong kemana gitu. Ke kafe teman-teman, ajakin gue mau bikin beatbox tour nih ya kan. Pasti teman-teman support lah gitu kan kalau kayak kafe-kafe bikin acara. Iya. Terus yang datang siapa? Yang datang kita doang. Nggak apa-apa kali ya kan. Tapi kan paling nggak kan keren tuh. Ada di sini ada portofolio bro. Iya. Iya. Ada portofolio. Gue yakin lah kalau kayak ngobrol sama teman-teman yang punya kafe yang lainnya.
pasti mereka support lah. Nggak perlu ada bayar ini bayar itu, pasti support lah mereka gitu kan. Apalagi kalau kayak kita di Lampung ini kan teman-teman semua itu, yang punya kafe juga teman-teman juga. Gue yakin sih pasti di support gitu. Sebelum menutup podcast kita nih, ini nggak ada yang mau kalian bahas lagi nih. Ada, nah oke gini deh. Gua ada yang mau kalian tanyain nggak ke gua? Nah lo ya. Yang tadi kita ngomong di depan. Oke. Menurut abang sendiri tuh sebagai orang awam, beatbox tuh di mata abang dan di pikiran tuh apa gitu? Apa lo beatbox itu? Sebagai penikmat lah istilahnya. Penikmat ya. Buat gue beatbox is music, ya kan. Jawabannya tetap sama ya kan. Beatbox is music. Beatbox itu bagian dari beatbox itu musik. Iya. Ya kan. Dan sangat-sangat memungkinkan untuk bisa berkolaborasi. Iya benar. Nah kategorinya instrumentalis, musik instrumentalis karena kalian nggak ada nama gitu kan. Kecuali kalau mau bikin hal-hal yang lucu-lucuan tadi kayak tadi gitu, ada tiara di tengah-tengah misalkan atau apa, ada apa gitu ya, mungkin aja itu jadi ide-ide baru. Sebenarnya sesuatu yang besar itu adalah dimulai dari hal-hal yang konyol sih sebenarnya. Ya kan, tapi kita sering bang buat yang konyol gitu. Jadi waktu itu buat cypher-cypheran gitu. Cuman ngebeatnya apa ya gimana ya? Apa kayak alat-alat kayak sepeda, segala sepeda dimasukin kayak. Pokoknya iya jadi lagi ngebeat nih. Di belakangnya ada yang bawa sepeda gitu. Iya. Aneh-aneh gitu loh pokoknya. Iya sebenarnya kayak gitu tuh kan, hal-hal yang konyol tuh malah jadi sesuatu yang besar kan, lucu aja sebenarnya, ini apa sih gitu, tapi seru ya gitu kan. Bisanya gitu tuh ya. Buat gue kayak gitu Gus, beatbox is music dan sangat-sangat memungkinkan untuk berkolaborasi sama yang lain gitu. Kalian nggak boleh punya perasaan yang kecil gitu. Gue berharap juga teman-teman musisi-musisi yang lain nih ngelihat ini, nonton podcast, ngedengerin podcast ini juga. Ya bro, di sini ada teman-teman kita yang bisa diajak kolaps gitu. Ya kan, dan sebentar lagi gue bakal kolaps sama mereka nih ya kan. Kan gue tunggu tuh kan, ya kan, hit lo ya kan. Nah, apa nih? Tak, apa yang mau lu tanyain ke gue, Tak? Apa ya? Ya kan, mungkin kan lu mau ada pertanyaan apa yang lu pikirin gitu, yang mau tanya gue. Kalau nggak ada gue skip ke sebelah Anda nih. Aduh, bingung juga sih. Bingung ya? Bingung. Oke. Paling itu lah. Arka. Kalau gue apa ya bingung juga. Punya potensi besar loh sebenarnya beatbox itu, punya potensi. Gue udah sempet buat sih, jadi satu gang gue ada anak rap, gue beatbox, satu anak band gitaris, satunya ini kebetulan suaranya bagus. Gabut lah kita orang di gang itu, gak ada kerjaan. Ngapain ya? Awalnya kita orang mau buat konten karena kan ngelihat pasar di YouTube itu yang lagi seru tuh pas itu horor. Awalnya kita orang mau buat itu. Beatbox horor, enggak, bukan. Bingung juga kayak mana apa tuh visualnya kan. Beatbox horor itu masa nge-beatbox depan pocong, kuyang. Ada kuntilanak. Ada loh kawan kita beatbox horor, kuyang. Oh iya ada. Terus buatlah, gabut nih apa nih. Udah kepikiran. Awalnya gue tuh nggak tahu. Awalnya 3 orang ini doang yang rap. Kebetulan yang rap ini anak HLM, yang gitar rame nyanyi. Gue diajak. Gue kan orangnya mageran ya, males gitu. Apa sih kata gue? Akhirnya ya udah gue buat. Lanjut. Namanya ada di YouTube, Komplek Harun namanya. Karena orang-orangnya di gang itu lah yang tinggal. Nah, udah buat 3 karya lah pokoknya. Nah, pokoknya di kita orang kuncinya udah buat dulu aja. Intinya kita nggak nge-cover punya orang. Kita sendiri senang atau enggaknya itu hak mereka. Penting jalan dulu aja. Cuman setelah yang produksiin ada anak HLM ini, si Putra yang dia buat masteringnya apa tuh? Apa sih bahasanya? Mixing masteringnya itu dia yang ngedit audionya, pokoknya dia udah nikah. Jadi menghambat di situ. Lo nggak seneng dia nikah? Gue gak ada temen, jadinya di komplek. Jadinya kan gue kesana terus. Dari situ gue udah sempat buat. Lo gak enak sama bininya ya? Nah tadi gue udah buat. Jadi kayak gue beatbox, kawan gue nge-rap. Yang satu bagian vokal rapnya yang nyanyi biasa. Satu gitaris, ada anak band juga. Buat kita orang. Nah dari situ udah sempat kayaknya
nggak ini ya, speknya ya gitu. Udah nggak jalan deh kata gue. Gimana kalau udah horor aja ya, horor-hororan gitu kan. Cuman explore gitu. Iya explore karena kan yang si vokalis ini kebetulan bisa lah maksudnya dengan hal yang seperti itu. Nah cuman kendalanya itu tadi nikah sih ininya udah bubar sekarang sepi nggak jalan lagi. Itu tadi sih sayangnya di situ sih sebenarnya, waktu sih sebenarnya lebih ke waktu yang bikin pecah. Waktu ya. Manage waktu kalian berarti yang masalah nih. Sebenarnya gitu sih. Kalau waktu kan sama-sama kita bagi-bagiannya nih. Lu punya 24 jam, gue juga punya 24 jam. Sebenarnya sama sih. Tinggal manage-nya aja sih. Bingung. Ayo terus. Mending lu nangis. Gue nge-rap deh. I throw a number on the board and blow it more digit. I have a Sarah man, this is just a book for a picture. Shut up my parent, my mother, give birth to four winner. All of the player in the game is so cold benches. Been in the studio, I forgot how to slip. Not trying to make an album, they forget about in a week. They said the fruit never can fall from the tree. I used to be the kid, now the kids wanna be me. Tripping by my future like way before there was cameras. Hella plans on my calendar for it when no professional. Less touch me. More complicated and less people sounding original. Oh.